Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Febrianti, mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6, kelas 6 AK2. Di sini saya membuat video ini tentang mata kuliah analisis laporan keuangan yang diasuh oleh Bapak Zul Asmi SE MSI AKCA. Saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang mengenai mendeteksi manajemen laba. Nah, teman-teman, di sini saya akan jelaskan tentang mendeteksi manajemen laba. Yang pertama yaitu manajemen mungkin terdorong untuk mengurangi volatilitas laba. Harus laba yang smooth sepanjang waktu dapat bernilai bagi kreditor dan investor, karena perusahaan terlihat lebih stabil dan kurang berisiko. Selanjutnya, manajemen juga melakukan manajemen laba bila kompensasi manajemen bergantung pada laba. Misalnya, bonus manajemen hanya diperoleh jika mencapai laba tertentu. Manajemen juga melakukan manajemen laba untuk menunjukkan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya yaitu piutang dan pengisian piutang sanksi, di mana terbagian yang pertama, bahasa aktual mensyaratkan akun perusahaan untuk kemungkinan ini dikaitkan dengan beban bad dan debt taksiran pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan. Yang kedua, perusahaan baru dapat menunjuk perusahaan lain sejenis untuk estimasi awalnya. Yang ketiga, estimasi yang dapat berupa persentase dari penjualan kredit atau dari persentase piutang usaha berdasarkan umur piutang, atau semakin lama umur piutang semakin tinggi persentase tak tertagih. Yang keempat yaitu perusahaan dapat memanipulasi estimasinya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tentang pendapatan tangguhan atau belum diterima. Terbagi ada dua. Yang pertama yaitu ketika piutang masih diakrual, maka pendapatan yang dihasilkan tapi belum diterima. Pendapatan tangguhan menunjukkan dana yang telah berkumpul tapi belum dilaporkan sebagai pendapatan. Yang kedua yaitu ketika teman-teman melihat akun ini, maka teman harus mengeksaminasi saldo dari tahun ke tahun untuk menentukan bila mereka menggunakan pembahasan atau pengurangan pendapatan untuk tahun berjalan. Selanjutnya yaitu taksiran piutang sanksi, di mana yang pertama menguji akun penyisian piutang dan beban bad dan debt dengan akun piutang dan pendapatan setiap waktu atau ketidakberaturannya. Yang kedua, menguji level bad dan debt aktual sepanjang waktu dengan estimasi perusahaan pada periode sebelumnya. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang mendeteksi manajemen laba perusahaan PT Mandom Tbk. Di sini saya akan menjelaskan pertama, salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder di akhir periode adalah membuat laporan keuangan. Adanya cenderung perhatian pada laba ini tentu disadari oleh manajemen. Maka para manajer biasanya membuat bagaimana laba dan laporan keuangan agar menguntungkan perusahaan. Cara yang digunakan disebut manajemen laba, yaitu manajemen laba mungkin terdorong untuk mengurangi volatilitas laba. Arus kas laba yang smooth sepanjang waktu dapat bernilai bagi kreditor dan investor, karena perusahaan terlihat lebih stabil dan kurang berisiko. Manajemen juga melakukan manajemen laba bila kompensasi manajemen bergantung pada laba. Misalnya, bonus manajemen hanya diperoleh jika mencapai laba tertentu, serta untuk menunjukkan pertumbuhan yang baik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang item checklist mendeteksi manajemen laba pada perusahaan PT Mandom. Item pertama yaitu periksalah akun deferred revenue atau unit revenue-nya. Pada kondisi perusahaan PT Mandom tidak memiliki deferred revenue atau pendapatan diterima di muka. Pada analisis perusahaan PT Mandom ini artinya seluruh pendapatan telah diterima PT Mandom. Yang kedua yaitu apakah advance collection normal untuk jenis bisnisnya? Apakah akun deferral itu wajar? Pada kondisi perusahaan PT Mandom ini, uang muka dan pembayaran di muka sebesar 14.257.330.059 rupiah. Pada analisis perusahaan ini, akun tersebut wajar karena PT Mandom menjalankan usaha.
Pada item ketiga, apakah ada daftar beban diveret sebagai aset pada posisi keuangan? Pada kondisi perusahaan PT Mandop ini, biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp112.200.066, sedangkan pada analisisnya pada adanya daftar beban diveret pada posisi keuangannya. Yang pada item keempat yaitu, apakah perusahaan mempunyai diveret tax aset yang signifikan? Apakah wajar bila perusahaan tidak menggunakannya pada setelah tahun itu? Pada kondisi perusahaan PT Mandop ini, aset pajak tanggungan 2017-nya sebesar Rp59.494.124.034. Pada aset tanggungan 2018-nya sebesar Rp50.251.784. Seluruh aset pajak tangguhan diperkirakan hanya dapat dipulihkan setelah 12 bulan. Pada analisis perusahaan PT Mandop ini tidak wajar karena tidak masuk pelaporan tahun tersebut dan masih biasa ditangguhkan selama 12 bulan ke depannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.